الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله عدد ما خلق الله في السماء. سبحان الله عدد ما خلق الله في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Kita bertasbih, subhanallah, maha suci engkau. Maka saya kotor, pasti ada salah. Subhanallah, maha suci engkau. Tidak ada setitik kesalahan pun bagi engkau ya Allah. Saya pasti banyak salah. Baik yang kita sadari, yang kita ketahui, dan banyak lagi dosa, kesalahan yang tidak kita sadari. Subhanallah. Betul kita sudah taat pada Allah, salat, puasa, berzakat, tapi jangan-jangan di dalam ibadah itu kita merasa soleh. Kita merasa baik dibanding orang lain. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Seluruh langit dan bumi serta isinya makhluk-makhluknya, tidak ada setitik pun yang menyerupai engkau. Laisa kamitslihi syai'. Maha suci dari apa yang mereka sifatkan. Maha suci daripada apa yang mereka gambarkan tentang Tuhan. Suci. Saya, subhanallah. Tidak mungkin kita lepas dari penilaian manusia. Sehebat apapun akhlak kita, ada saja yang mencerca. Bukankah kita mahalul khata' wa nisyan, tempatnya kesalahan dan lupa? Subhanallah. Maka ketika kita bertasbih, mengenal Allah, mensucikan Allah, di waktu yang bersamaan kita ini hina, mimma immahin, dari setetes air yang hina. Subhan. Maka ketika kita diciptakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, dan kami muliakan manusia. Subhan. Kemuliaan kita dalam ketaatan kita kepada Allah. Kita betul ahsan taqwim, والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن. Kita penciptaan Allah menciptakan kita yang terbaik. Kemudian dimuliakan, waqad karramna, dan kami muliakan kalian. Tapi ingat, ada redaksi thumma radadnahu asfal safilin. Dalam surat At-Tin, kemudian kami hinakan, radadnahu. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan. Kemuliaan kita bukan tergantung kecantikan kita. Kemuliaan kita bukan tergantung kegagahan kita. Kemuliaan kita bukan tergantung harta kita. Kemuliaan kita adalah tergantung ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itulah yang paling mulia. Maka kemuliaan ketakwaan yaitu ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengucapkan, ya Allah Maha Suci Engkau, segala apapun yang Allah miliki, yang miliki sifat Allah itu suci dari gambaran-gambaran manusia. Betul kita dengar, Allah juga maha mendengar. Maha mendengarnya Allah lebih dahsyat daripada manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada yang bisa menyerupai. Subhanallah. Maka ketika tasbih, langsung tahmid. Subhanallah wa bihamdihi. Tidak pernah terukur.
apa, ketukar. Tidak ada tahmid dulu baru tasbih, tidak. Tahmid setelah tasbih. Tasbih sebelum tahmid. Maka kalaulah maha suci engkau ya Allah, aku pasti kotor, punya salah. Maka tidak ada setitik pujian yang aku miliki, karena segala puji milik engkau, subhan. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali. Hari ini hari yang sangat 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 mulia. Jangan sampai tidak berpuasa. Ya, niatkan dalam hati kita, ya Allah, ampunilah dosaku sebelum dan setelahnya. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang, sebagaimana janji Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dihapuskan dosa-dosanya 2 tahun, sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dan saya mengingatkan, sudah berapa kali kajian-kajian saya mengingatkan, bagi yang mampu jangan sampai tidak berkurban. Astagfirullah. Hadis Ibnu Majah dan hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Hakim, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah SAW yaqul, man kana lahu si'ah, barang siapa punya keluasan, dia punya harta, walam yudhahi, dia tidak memberikan hewan kurban, tidak nyumbang, fala yaqrabanna musallana. Nun taukid. Jangan sekali-kali, jangan sekali-sekali, jangan sekali-sekali dekat kami ketika kita sholat. Musallana itu tempat sholat kita. Subhanallah. Ini menunjukkan ada orang muslim yang punya harta, kemudian dia tidak melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka jauhi. Ini artinya apa? Dia terusir dari umat Islam. Subhanallah. Betul bahwasanya mayoritas ulama mengatakan ini sunnah muakkadah. Tapi ketika dia punya harta tidak mengeluarkan kurban, menurut hemat saya melihat soal Ma'arij, itu tanda sholatnya tidak diterima oleh Allah. Tanda dia dibenci oleh Allah. Maka dikucilkan hadis. Nah, Rasul mengatakan jangan dekat-dekat. Suara di, dicampakkan. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mampu akan tetapi tidak melakukan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Betul, itu kan sunnah Ustaz. Nggak kerjakan juga nggak apa-apa. Selalu saya katakan, sunnah di sini adalah hal yang sangat sensitif. Apakah Anda mentang-mentang sunnah, Anda diuji sampai di mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala melihat sunnah, mohon maaf ya, yang mudah, qobliyah, ba'diyah, ah, kan enggak, apa, enggak sholat, qobliyah, ba'diyah juga enggak apa-apa kan, hanya sunnah. Selalu di pikiran orang ini kadang-kala ada yang salah dipikir. Lihat, sunnah itulah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah dan Rasul. Jangan dianggap itu remeh. Hadisnya jelas, gitu kan. Ketika kita merasakan cinta, maka nggak cukup dengan yang wajib. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada sholat tahajud, ada witir. Itu pun kita merasa, ya Allah, masih kurang. Bagaimana bisa merasakan kurang? Karena nikmat Allah jauh lebih banyak daripada apa yang kita kerjakan. Bukankah kemarin kita bercerita bahwa ada orang yang dahsyat ibadahnya ratusan tahun. Tapi di dalam hatinya, saya ingin masuk surga dengan amalanku. Nah, ini kemarin kita sudah bahas.
silakan Anda masuk surga. Ternyata dengan amalnya tidak mampu eh, tidak mampu memasuki surga karena nikmat Allah jauh amat lebih jauh lebih banyak daripada apa yang dikerjakan. Nikmat mata saja. So, kita melihat Anda sholat 5 waktu tidak bisa mengcover nikmat mata. Kita sholat setiap saat tidak bisa mengcover nikmat mata. Sedahsyat apapun Anda tidak akan bisa. Maka ketika kita ibadah, jangan merasa udah top markotop. Hadisnya jelas. Ketika kita ibadah itu sudah pakai qobliyah, pakai badiyah, pakai sunnah-sunnah, itu nggak bisa mengcover. Kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, tidak bisa mengcover itu semua. Maka ibadah akan ringan apabila dibanding nikmat yang Allah berikan. Kita tidak disuruh oleh Allah Azza wa Jalla mengorbankan diri kita sebagaimana Nabi Ibrahim kanan kiri depan belakang atas bawah sumber api. Kita tidak diperintahkan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan semua hartanya di negeri Syam, di negeri yang sangat khisbah, sangat subur, ke negeri yang sangat tandus dengan membawa anak istri. Kita tidak diperintahkan sedahsyat itu anak istri kita tinggalkan di lembah yang sangat kering, tidak ada kehidupan ditinggalkan. Tidak sedahsyat itu ujian kita. Apalagi sebagaimana Nabi Ibrahim menyembelih. Kita disuruh hanya memberikan harta Anda. Ini jangan main-main. Subhan. Betul itu sunnah. Tetapi ketika Anda tidak bersedekah, tidak memberikan harta Anda untuk hewan kurban, fala yaqrabanna musallana. Kalimatnya nal. Jangan sekali-sekali dia mendekatkan tempat ibadah kita ini, tempat sholat kita. Berarti dia diusir dari umat Islam. Di dunia itu, sementara redaksi Al-Quran, idza masyul khairu manuan illal musallin. Surat Al-Ma'arij yang kemarin kita bahas, apabila dia mendapatkan nikmat, dia tambah pelit. Bapak Ibu, coba lihat diri Anda punya harta, iya. Kaya, orang-orang bilang kaya, iya. Lihat, redaksi Al-Quran, ada manusia yang semakin bertambah hartanya, semakin manuan, semakin pelit. Kecuali, nah, ini pengecualian, orang yang sholat. Yang sholatnya seperti apa? Yang sholatnya terus-menerus. Saya yang sholat terus-menerus, Ustaz. Tapi pelit. Berarti yang salah Al-Quran atau Anda? Al-Quran itu pasti benar, nggak mungkin salah. Berarti orang ini tanda sholatnya tidak diterima. Di kadangkala kita santai, padahal Tuhan, Anda kikir tanda bahwasanya sholat Anda tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang benar-benar sholat dekat dengan Allah, harta itu menjadi kecil. Bagaimana tidak? Ketika kita sholat, kita menatap satu titik, yaitu tempat sujud kita. Kita melihat tanah. Dan selalu saya ulang-ulang. Seakan-akan Allah berkata, hai manusia, minha khalaqnakum. Dari tanah kami ciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum. Di dalam tanah kami akan kembalikan Anda. Balik lagi ke dalam tanah. Bayangkan Anda melihat tempat tempat rumah masa depan kita, kita tatap. Yaitu tanah, itu kita tatap. Kita tatap, kita melihat ke bawah. Tidak ada soal melihat ke atas. Soal melihat ke bawah. Apa yang kita lihat? Di dalam wafiha nu'idukum. Maka bayangkan kita dalam kain kafan, dalam keadaan gelap gulita, tidak ada secerca cahaya, dan orang-orang kita cintai, suami kita, istri kita, anak kita, tidak pernah berdampingan dengan kita. Allahu Akbar. Kebayang, kebayang bagaimana eh, kondisi kita seperti itu. Apa yang Anda banggakan, harta, ini saya punya ini, saya punya ini. Saya punya mobil mewah, saya punya rumah mewah, saya punya oh, perkebunan yang luas sekian hektar atas nama saya. Subhanallah. Tidak manfaat sama sekali.
Dari situlah orang yang salat, wa fiha wa minha nu'idukum taratan ukhra. Dan dari tanah kami akan kembalikan Anda, kami bangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua amal ibadah. Maka orang yang salat benar, dia tidak akan kikir harta kecil di matanya. Ini Al-Quran. Maka orang yang salat tapi tidak berkurban sementara dia punya kemampuan, tanda salatnya pun tidak diterima oleh Allah SWT. Dan dapat hukuman dari Rasulullah SAW, dikucilkan, dicampakkan, dilemparkan dari komunitas. Ketika mereka sholat, jangan dekat-dekat. Bayangin, dekat aja nggak boleh, apalagi masuk masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengerikan. Nah, permasalahannya Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini hanya mengingatkan. Baik. Astagfirullah. Kita, apa yang harus kita lakukan pada hari-hari seperti ini? Ini yang sangat amat mustajab. Tidak ada tandingannya lagi. Apa yang harus kita zikirkan? Insya Allah sore ini dari zuhur sampai terbenam matahari kita akan adakan kajian yang di Jakarta, merapatlah di Panglima Polim insya Allah. Ya, kita berzikir sebanyak mungkin. Dan hari ini saya akan gambarkan bagaimana dahsyatnya tasbih dan tahmid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan. Kemarin kita sudah membahas ayat Quranul Karim. Bagaimana jiwa kita bersihkan. Di antaranya membersihkan jiwa itu adalah dengan tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa kita. Saya akan ulang-ulang berkali-kali. Ya. Bapak Ibu tentu bangun tidur Anda gosok gigi. Berwudu. Ada yang mandi. Harum. Masya Allah. Apakah besok-besok tidak begitu? Jangankan besok. Siang kadang-kala kita mandi lagi. Atau sore kita mandi lagi. Kita gosok gigi lagi. Berapa kali kita gosok gigi? Berapa kali kita ganti baju? Berapa kali kita mandi? Itu fisik. Fisik kita butuh membersihkannya. Dan ingat, kekotoran jiwa jauh lebih berbahaya. Kekotoran jiwa jauh lebih mengerikan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau kita badan kita bau, mulut kita bau, ini udah badan ini keringetan, kita tidak akan nyaman. Orang lain tidak akan nyaman membau sekali. Perlu diingat Bapak Ibu, ketika jiwa kita kotor, kita tidak nyaman dan kanan kiri kita tidak nyaman. Bisa jadi kanan kiri kita, orang-orang dekat kita menitikkan air mata gara-gara perkataan kita. Bisa jadi perilaku kita, tutur kata kita menyakitkan, menusuk hati mereka. Sombong sekali orang, ya Allah. Dia menunjukkan, kamu tuh apa sih? Ah, Maka baru saya mengerti ketika tahun 80-an saya dikirim oleh Oki Organisasi Konferensi Islam. Waktu itu saya belajar filsafat eh, di Zaytuna University. Saya masuk bukan hanya di perkotaan, saya apa explore lah ke kampung-kampung, ke desa-desa gitu kan. Saya mau tahu karena ya saya melihat kenapa orang-orang itu dari anak kecil sampai orang dewasa, kakek nenek, semua apabila menghirup wangi langsung salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Saya terheran-heran. Saya tanya, apa kakek-kakek ini kan udah tua nih. Saya bilang, kenapa orang sini itu dari anak kecil sehingga dewasa, di setiap mencium bau yang wangi, mereka bersalawat. Itu kaget. Arifin, kenapa Anda menanyakan itu? Saya, bukankah kamu Muslim? Iya, saya Muslim. Kamu dari Indonesia? Saya tanya, abang orang Indonesia bukankah mayoritas Muslim? Iya, mayoritas Muslim. Kenapa mereka tidak melakukan apa yang kita lakukan? Malah ditanya balik. Saya tanya kepada kamu Arvin, orang Indonesia ketika menghirup yang wangi, dia nggak salawat? Tidak. Kenapa? Malah ditanya balik. Oh, saya nanya, kenapa Anda salawat malah ditanya balik? Soal, ibaratnya apa ya? Ibaratnya gimana ya? Hmm.
Kan lucu. Mungkin dia terheran. Saya heran. Ya mungkin kalau kita ketemu orang, Assalamualaikum. Terus kita tanya, kenapa kamu kasih salam? Loh, kamu kan muslim. Kira-kira gitulah. Sekaget itu dia. Kalau kita ngerti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berani nanya, kok pakai salam sih? Itulah orang Islam. Kamu bukan Islam kan? Bukan. Oh, wajar. Kira-kira sekaget itu dia. Soalnya kamu Islam. Loh, kamu Islam kok nggak Assalamualaikum? Kamu kalau ketemu orang, kira-kira gitu. Analogi, analogi. Saya langsung terdiam. Arifin. Diingat itu. Perilaku Rasulullah SAW sangat harum perilakunya, tutur katanya. Sangat menyenangkan, menyejukkan hati orang lain. Maka ketika kita mencium yang harum, langsung bersalat. Inilah suri tauladan abadi. Sehingga nanti di akhirat ketika ditanya, siapakah panutan engkau? Rasulullah SAW. Bukan hanya tutur katanya, perilakunya. Fisiknya pun harum. Subhanallah. Allah, baru saya tertegun. Oh, kamu ke siapa? Panutan kamu, Arifin. Kepada Rasulullah. Kenapa tidak bersalawat? Saya diam. Maka sampai sekarang saya kalau yang wangi langsung Allahumma shalli wa sallim wa barik. Begitulah orang yang diangkat oleh Allah sebagai Rasulullah SAW. Jiwanya bersih. Maka tutur katanya menyejukkan hati orang lain. Jiwa yang bersih, dihina, dicaci maki, tidak pengaruh. Ibarat komputer ada antivirusnya. Dina ya sudah. Sakit hati manusiawi. Tapi durasi untuk memulihkan dan membersihkan jiwa cepat. Ada orang yang mengatakan kata-kata yang tidak enak. Jiwanya kotor. Itu susah untuk memulihkan. Itu sulit sekali. Hari ini saya akan ajarkan Bapak Ibu. Bagaimana ketika Anda disakitin orang. Ini jangan sampai Anda pendam. Akhirnya dendam. Saya sumpah sampai 7 turunan. Ini apa? Bagaimana Anda bersumpah masukkan jiwa yang kotor sementara nanti yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari akan dikembali kepada Allah. Tidak ada artinya harta Anda, anak Anda kecuali jiwa yang bersih, kalb yang bersih, kalbun salim. Buat apa Anda menanam, menyimpan yang kotor-kotor? Saya tanya, di rumah Anda ada sampah apa Anda simpan? Buang, buang. Ada orang berkata begini, buang. Tapi saat kita dihina sakit hati, wajar Anda bukan malaikat, saya juga bukan malaikat. Nabi pun bukan malaikat. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah adalah seorang malaikat. Supaya kita bisa meniru. Subhanallah. Sebetulnya materi ini sudah saya jelaskan setiap hari. Setiap hari. Tapi sekarang saya konkretkan dengan teks Al-Quranul Karim. Bukalah surat Toha, surat 20 ayat 130. Ini baru salah satu ayat. Surat Toha, surat 20 ayat 130. Fasbir, kata-kata fasbir ini maka. Ini berarti adalah akibat. Sekarang. Artinya Rasulullah SAW disuruh bersabar. Artinya apa? Rasulullah manusia. Fasbir ala ma yaqulun. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Anda sebagai sang suami sudah baik. Sehebat apapun Anda, wahai bapak-bapak, tetap ada yang tidak suka. Wahai ibu-ibu, Anda seorang istri yang baik, tetap ada yang nggak suka. Subhanallah. Kadang-kadang kita sudah berjuang untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati kita. Jadi sehebat apapun akhlak kita, sedahsyat apapun perilaku kita, ada yang tidak suka. Ibarat Anda pakai minyak wangi yang harum, bau apa sih? Nggak enak banget baunya. Kira-kira begitu. Rasulullah SAW kurang apa? Maksum. Maksum itu terjaga dari perbuatan kemaksiatan. Rasul adalah utusan Allah. Al-Mustafa. Orang pilihan. Tetapi ada orang-orang yang mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Maka diperintahkan Allah, bersabar hai engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Ala ma yaqulun. Berarti menunjukkan Rasul juga manusia. Sifat sedih,
Tapi Rasulullah SAW dikatakan bersabarlah. Ala ma yakulun. Perintahnya, berseru sabar, wasabbih, bertasbih, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan. Qabla tulu syams, wa qabla ghurubiha, sebelum sunrise dan sebelum sunset, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Kenapa waktu ini menjadikan sebuah pelipur lara yang dahsyat? Nanti kita bahas. Wa min ana ilaih, di tengah malam ketika manusia dalam keadaan tidur, Anda berzikir, bertasbih. Ya Allah. Orang-orang tengah malam. Fasabbih, bertasbih lagi. Wa atrafan nahar, di ujung-ujung hari. Ujung-ujung hari, waktu sore hari. Yang aneh redaksi ini yang dahsyat adalah la'allaka tarda. La'allaka tarda adalah janji Allah agar kalian menjadi tenang, agar menjadi tentram. Ini janji Allah, janji Allah. Pertanyaan saya, janji Allah itu salah atau benar? Oke, kita berzikir, kita berzikir, berzikir. Pak Ustadz, saya sudah menjalankan perintah Allah. Surat Toha ayat 130. Tapi tetap gedek, kesel, marah. Zikir adalah membersihkan jiwa. Rumah yang bersih. Kemudian waktunya Anda menyapu cepat karena sudah bersih. Tapi rumah itu akan kotor. Iya, tetap akan ada debu. Sekarang saya jalan. Hari ini sampai sore mandi cukup sekali cukup. Padahal hanya biasa karena memang biasa mandi. Apalagi di rumah saja, nggak kemana-mana. Full AC pula. Mandilah. Karena walaupun Anda nggak ngapa-ngapain pun tubuh akan menjadi kotor, bau. Akan keluar keringat. Walaupun bagaimana Anda akan gosok gigi. Tapi bagi orang yang berhari-hari mungkin bertahun-tahun jarang mandi. Mungkin bertahun-tahun tidak gosok gigi. Orang yang di primitif di hutan sana. Satu kali mandi tidak cukup. Saya pernah mempraktekkan orang-orang dimasukkan ke sungai semua, disuruh mandi berjemaah. Pakai sampo, pakai sabun. Ini pengalaman-pengalaman di pedalaman yang awal-awal dulu. Subhanallah. Bagi mereka yang jiwanya sangat kotor, tidak cukup Anda membersihkan satu kali, dua kali. Anda punya masalah segini, Anda zikirnya hanya segini. Tidak cukup. Kita punya masalah segini. Kita harus berzikir seperti ini. Baru cukup. Sama. Ada orang mengkritik, Pak Ustadz, saya sholat setiap hari, saya berzikir, tapi tidak mendapatkan ketenangan sebagaimana janji Allah, ala bidzikri la tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati Anda menjadi tenang. Jangan nyalahkan Al-Quran. Cara berzikirnya. Inilah yang saya terangkan. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir, bertasbih, bertahmid. Subhanallah. Kadang-kala kita malas. Ini menunjukkan Anda tidak ada cinta kepada Allah. Nanti sore insya Allah saya akan ajak Bapak Ibu berzikir berjam-jam. Yang di Jakarta merapatlah ke Panglima Polim. Nanti setelah itu buka puasa bersama. Setelah itu kita akan bertasbih, bertahmid. Kita akan adakan salat tasbih setelah Isya. Jadi agak panjang ini kajian hari ini. Karena mahal, hari ini mahal sekali. Sangat amat mahal sekali hari ini. Kita dihapuskan dosa kita insya Allah. 2 tahun. Zikiran pada hari ini tidak murah. Mahalnya luar biasa. Kalau kita lihat hadis-hadis tentang berzikir, berzikir, berzikir. Masya Allah. Saya akan bacakan hadis. Ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini hadis-hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, bahwasanya an Muhammad ibnu Uqbah ibnu Malik an Ummi Hani. Jadi Ummi Hani qalat
Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakult, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Dullani ala amalin. Kasih aku amalan ya Rasulullah. Fa inna fa inni qad apa fa inni qad dhaiftu. Aku ini sudah lemah wa kabirtu dan aku sudah sepuh. Jadi dhaif itu artinya dhaif itu lemah, aku sudah lemas dan aku sudah sepuh, udah tua. Semua sudah sulit, tidak bisa melakukan banyak hal gitu. Apa yang harus saya lakukan dalam masa seperti ini? Belum lagi tidak ada harta. Mohon maaf, bahasa kasarnya. Kabirtu wa dha'iftu. Aku sudah sepuh. Wa dha'iftu, dha'iftu itu sudah lemah. Wa badantu. Dan aku sudah tidak ada kekuatan lagi. Artinya apa? Udah nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Udah tidak ada yang bisa aku lakukan banyak. Kalau orang mungkin bisa jalan ke masjid, bisa jihad ya Allah, bisa jalan ke Mentawai, naik turun gunung, gitu kan, berandai-andai. Gitu. Bisa apa? Kita tengok anak-anak yatim, yuk kita ke sana, subhanallah, berandai-andai. Apa kata Rasulullah SAW? Terus kasih aku amalan. Apa kata Rasul? Lihat redaksi. Kalau memang seperti itu Anda, kalau memang maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bertasbih, untuk bertahmid, ini jadi putar-putar ya, untuk bertakbir, kabbirillah, bertakbirlah Anda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, niat marah 100 kali. Kita disuruh bertakbir, bertakbir, bertahmid 100 kali, bertasbih 100 kali. Itu lebih baik nih analogika. Ini analogika, jangan tekstual. Bapak-bapak ibu kalau melihat hadis itu jangan jangan tekstual. Akhirnya Anda tidak mau sedekah akhirnya. Wah, lebih baik kita zikir. Ah, ini salah lagi. Saya dari awal bapak-bapak ibu orang yang tidak mau keluarkan hartanya itu menunjukkan dia satu akan dikucilkan oleh Rasulullah SAW. Jauhkan dari umat Islam. Dua, menurut hemat saya melihat surah Al-Ma'arij, Anda tanda salatnya tidak diterima. Ini saya berbicara tentang orang-orang yang tidak punya kekuatan apa-apa yang lemah. Disuruh berzikir. Eh, Maka Rasulullah mengatakan, khairun itu semua lebih baik 100 lebih baik daripada 100 kuda yang dipersiapkan untuk jihad. Biasanya kuda yang dipersiapkan untuk jihad apa? Kuda yang mahal. Saya pernah nanya-nanya harga kuda yang bagus. Miliaran. Baru tahu saya. Baru mengerti bagaimana Utsman bin Affan mengeluarkan hartanya ratusan kuda untuk jihad. Ini lebih baik dari 100 ekor kuda pilihan untuk jihad insya Allah. Dan 100 unta untuk dibagikan sembelihannya untuk dibagikan ke fakir miskin. Dan lebih baik daripada 100 budak yang Anda bebaskan. Ini hadis berkaitan dengan zikir. Artinya luas. Dari hadis ini kita bisa pahami. Uh, Jangan remehkan berzikir. Apalagi hadis ini diletakkan di hari-hari ini. Kurban. Bukan berarti saya tidak perlu mengeluarkan harta. Cukup saya berzikir, berzikir, tapi saya tidak mengeluarkan harta saya. Subhanallah. Ingat, konteksnya berbeda. Hadis yang tadi betul, tetapi banyak orang yang salah paham. Oh, ya sudah, ini bagi mereka yang tidak mampu. Sudah tua, lemah, miskin, nggak bisa apa-apa lagi. Kalau Anda punya harta, Anda sedekah. Subhanallah. Bertasbih, bertahmid. Di dalam hadis, barang siapa yang mengatakan, ini hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh Hakim. Barang siapa mengucapkan, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, supaya mungkin dia akan dihapuskan dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan.
Hadis. Maka itu nanti Bapak Ibu yang bisa bergabung, yuk kita bergabung berzikir, bertasbih, bertahmid. Nanti kita akan berzikir berjam-jam. Ya, cukup lama, tapi kan setahun cuma sekali. Sedahsyat ini. Itu pun nanti kajiannya sejak salat zuhur, kita salat zuhur berjamaah, nanti saya akan gambarkan bagaimana cara-cara berzikir. Kemudian setelah asar, tidak lagi ngobrol, kita berzikir sampai terbenam matahari. Dan itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di tanah suci. Walaupun waktunya berbeda 4 jam, tapi kita ngambil momen ini, momen yang mahal karena kita terikat dengan Indonesia, kita berpijak di sini, ya kita ikuti waktu sini. Itu waktu yang itu mahal. Kemudian kita berzikir, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak-banyaknya, minimal 100 kali. Tasbih bertahmid minimal 100, 100, 100. Semua serba 100. Dan ini zikiran ini bagi saudara-saudara kita di tanah suci, berzikir ini semua. Nanti insya Allah, nah sekarang cara berzikirnya sehingga jiwa kita bersih. Lihat sekali lagi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat tangan saya. Contoh. Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah. Subhanallah. Ke atas ini. Tidak cukup saya ini kotor. Saya banyak dosa. Saya dosa kepada diri saya, dosa kepada kedua orang tua saya karena kurang berbakti, dosa pada istri saya, suami saya, anak saya. Ya Allah, dosa pada diri saya sholatnya belum benar. Dosa pada diri saya banyak menzalimi diri saya sendiri. Banyak berbohong mungkin, banyak ghibah mungkin, banyak mata melihat yang haram. Banyak ya Allah, nggak ada satupun tanpa dosa. Ya Allah, aku ini apa ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka itu ketika kita ruku, ketika kita sujud, itu tasbih. Supaya kita bisa menghinakan diri kita di hadapan Allah yang maha mulia. Subhanallah azim, ya Allah engkau maha suci, aku kotor, al azim engkau maha agung, aku nothing. Ketika kita sujud, subhanallah ala, ya Allah engkau maha suci, engkau maha tinggi, aku kotor banyak disalah ya Allah. Dan kita, dahi kita, hidung kita menyentuh tanah. Disitulah kita akan kembali kepada Allah. Kita akan dibalut dengan kain kafan. Ya Allah, aku banyak salah. Ya Allah, aku maha tinggi. Aku maha rendah. Aku dari tanah, diciptakan dari tanah dan akan masuk ke dalam tanah. Rumah Anda yang luar biasa. Tidak Anda bisa bawa. Mobil Anda yang harga miliaran pun tidak bisa dibawa. Kecantikan Anda pun habis dimakan cacing. Apa yang kita bawa? Maka ketika kita ruku dan sujud itu adalah lambang umat Nabi Muhammad SAW. Karena seluruh umat manusia selain Islam, mereka tidak pernah ruku dan sujud. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana sibahum fi wujuhim min athari sujud. Subhanallah. Orang-orang yang berumat Nabi Muhammad itu mereka menebarkan rahmat, ruhama, karena mereka ruku dan sujud. Tarahum rukaan sujud. Nampak bekas sujud pada wajah mereka, maksudnya tawadu. Maka kita tasbih. Setelah kita subhanallah maha engkau ya Allah. Lanjutkan, aku kotor banyak salah. Alhamdulillah segala puji milik engkau. Setelah tasbih, aku tidak punya setitik pujian pun ya Allah. Maka kita menjadi rendah hati. Maka orang menghina kita, mencaci maki kita, mereka tidak punya pujian. Saya juga tidak punya pujian. Yang gagah begitu dahsyat matahari pun tidak punya pujian. Langit dan bumi serta isinya tidak punya pujian. Hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Maka Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita coba untuk menjadikan hamba-hamba Allah yang tawadhu, ruhama, bin tarawah, merukan, sujadan. Jangan sampai kita ibadah tanpa rasa. Salat itu bukan menyetor hafalan. Zikir itu bukan menyetor hafal subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar. Bukan.
Anda rasakan dialog dengan Allah. Subhanallah, subhanallah, ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, subhanallah. Aku banyak dosa ya Allah, aku kotor ya Allah, subhanallah. Begitulah merendahkan diri kita. Itulah ruku. Badan ini adalah bahasa jiwa. Kalau kita nonton bola, ketika kita bola kita dukung itu menang, ya. Kalau kita nonton bola yang kita dukung untuk kalah, kita langsung begini. Badan itulah bahasa tubuh. Ketika kita melihat saudara-saudara kita di Gaza, di pantai, kita akan menangis, ya Allah, itu saudara kita. Jadi tubuh ini adalah bahasa jiwa, maka ruku dan sujud adalah bahasa tubuh jiwa kita, maka salat adalah dialog jiwa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf, ini sudah terlewat waktunya. Insya Allah besok kita sholat Aid. Nanti saya usahakan setelah sholat Id, ya Bapak-bapak Ibu ingat doa. Ingat doa. Saya akan ajarkan, nanti saya akan sebarluaskan. Sebetulnya ini doa untuk orang yang menyembelih. Jadi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Pasti hafal semua, nggak mungkin nggak hafal. Nah, kemudian dia menghadapkan ke kiblat, dia langsung ya Allah Allahumma minna walak. Ya Allah, ini hewan kurban milik Engkau, hak nikmat dari Engkau dan akan kembali pada Engkau. Ya Allah, aku menyembelih ini mewakili dari keluargaku. Sana siapa? Kemudian Bismillah Allah Akbar sembelih. Tetapi kita yang tidak menyembelih, kita wakilkan, cukup Anda sholat duha. Setelah sholat id, kira-kira jam 8, jam 9, atau jam 10, Anda sholat dua, Anda langsung menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Ya Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda, dan seterusnya, hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahya, dan seterusnya. Ya Allah, aku berkurban untuk Engkau ya Allah dari keluargaku, mewakili keluarga bla 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 bla. Langsung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, salawat. Kemudian Anda beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, astaghfirullahaladzim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Anda berdoa. Nanti saya akan susun, nanti saya akan sebarluaskan yang sudah saya sebarluaskan buat penyembelihnya. Padahal itu doa Rasulullah SAW ketika menyembelih. Setelah selesai itu semuanya, baru Anda motong. Ah, ini kalau saya ini saya potong, saya bersihkan, saya potong kuku, dan seterusnya. Ya. Jadi insya Allah zikiran-zikiran itu sudah saya susun di dalam buku zikiran kantong untuk zikiran yang di tanah suci, yaitu di Padang Arafah. Nanti sore kita zikiran pakai zikiran kantong, yaitu pada halaman 2 kita minimal minimal 100 kali. Nanti ada zikiran-zikiran. Kemudian subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah minimal minimal 100 kali. Kalau bisa lebih, insya Allah melihat waktu nanti. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu bisa yang di Jakarta bisa merapat di Panglima Polim 11 kalau tidak salah, di situ nanti yang banyak mobil di situlah ada masjid, dan insya Allah kita akan lakukan ibadah ini mumpung waktu ini waktu yang mustajab mustajab banget. Besok ketika di Idul Adha ada doa sholatlah duha setelah sholat id, dan ketemu hari Jumat buat bapak-bapak ibu-ibu, buat bapak-bapak khususnya, barang siapa yang sudah id tidak wajib Jumatan. Ustaz, Jumatan enggak, saya tetap Jumatan. Nah, itu cari yang afdol, ya, cari yang afdol. Jadi Pak Ustadz yang di Mentawai bagaimana? Kapan? Ya sekitar Anda bisa sholat duha jam 10 lah, bisa lah ya. Karena mereka setelah sholat persiapan untuk penyembelihan. Jadi pas penyembelihan langsung Anda berdoa, karena di Mentawai atau di Sulawesi di Sukuwana. Oke, dan terima kasih saya sekali kepada bapak-bapak ibu yang menyumbang untuk air. Dan ini waktu yang sangat mahal juga untuk beribadah karena amal soleh di dalamnya sangat mahal sekali. Insya Allah mudah-mudahan. Oh, nanti sore saya coba usahakan untuk ada Zoom, karena nanti saya minta koordinasi dengan eh, Pak Dwi. Mudah-mudahan bisa ikutin Zoom yang jauh-jauh dari Jakarta. Yang di Jakarta datang, karena kalau udah Zoom pada nggak mau datang, beda, beda, ya. Beda. Kalau yang di Jakarta bisa hadir lah, gitu kan. Ingat ayat Quran, bersabarlah Anda bersama orang-orang bersih. Fasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah.
gabung, sabar, duduk bersama orang berzikir pagi dan petang hari hanya untuk mencari ridha Allah, itu Al-Quran, ya. Beda kalau Anda nih ada di Jayapura, Ibu Dewi, atau di Amerika, di Kanada, atau di mana saja ya, bisa bergabung melalui Zoom, insya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pasti saya ada salah, ada khilaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Usfi, Waalaikumsalam salam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.